kan bergizi jelas ya kita semua. Ya kalau kadang-kadang terkau mendahului kala itu namanya 4 sehat 5 sempurna. Hai Sobat SMP, kembali lagi di Bangku Sekolah. Nah Sobat SMP, kali ini kami mempunyai tamu yang sangat terhormat yang hadir hari ini, yaitu Dr. Nirman Naswan yang hadir pada hari ini. Jadi saya mempunyai beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Oke. Yang pertama itu yang harus ditanyakan, kan ini sekarang ada program yang baru, yaitu B2SA. Kira-kira apa sih manfaatnya bagi anak-anak di era modern sekarang? Jadi B2SA itu kan sebenarnya kalau kami zaman dahulu kala itu namanya 4 sehat 5 sempurna. Ya. Nah, sekarang konsepnya jadi B2SA. Itu maksudnya adalah anak-anak itu kalau mengkonsumsi makanan harus berpola seperti B2SA. Iya. Ya kan? Ya. Beragam, bergizi, seimbang, Dan aman. Nah, itu jadi dalam mengkonsumsi makanan itu harus memperhatikan hal-hal tersebut sehingga nanti generasi kita ini yang muda-muda ini bisa tumbuh menjadi sehat dan bergizi gitu. Oh iya, terima kasih Pak. Kalau begitu kita sudah tahu kan apa sih manfaat dari B2SA ini? Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Nah, apa sih manfaat dan dampak positif dari pangan yang memiliki gizi dan makanannya itu beragam? Manfaatnya? Ya. Jadi kan sebenarnya kan bergizi jelas ya, kita membuat badan kita lebih berenergi, bisa bikin kita beraktivitas, jika kita bisa belajar, tumbuh, jadi bisa mendapat cita-cita kita. Nah, beragam itu maksudnya adalah kita makan jangan sama-sama terus setiap hari makan. Jangan makan ikan teri atau makan terus ayam terus. Harus ada bervariasi, beragam. Harus ada ikan, ada daging, ada ayam, ganti-gantian tiap hari. Iya. Dan 3 kali dalam sehari. Nah itu maksudnya beragam karena gizi yang di ikan, gizi yang di ayam, di daging itu berbeda-beda. Dan semua dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi harus memang kita tetap mengkonsumsi segala macam itu sehingga tubuh kita lengkap mendapatkannya gizinya gitu. Oh iya, benar juga apa yang dibilang sama Bapak ini. Jadi kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Nah, kan ini ada kata makanan bergizi. Kira-kira apa saja kandungan yang dibutuhkan di lauk tersebut agar bisa disebutkan bahwa makanan itu bergizi? Jelas kan kita dalam satu piring makan itu ada konsepnya adalah sepertiga harus ada karbohidratnya, kemudian sepertiga harus ada sayurannya, 1/6 harus ada protein, nah 1/6 lagi ada buahnya. Kalau kita makan ya, cuman sekarang harus ada di situ ada vitamin, ya kan, ada zat mineral, itu bergizi. Jadi tubuh kita itu akan tumbuh nanti pada saat kita tua kita bisa tetap beraktivitas dengan sehat. Karena kalau masih muda ini belum terasa sakitnya, nanti kalau sudah umur 40-an baru gitu ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, ini kan banyak sekali nih kasus-kasus bahwa anak yang seharusnya sudah tinggi tapi mereka stunting. Okay. Kenapa bisa banyak anak di era sekarang banyak yang terkena stunting? Kita program pemerintah sekarang kan mengurangi stunting. Terjadi itunya adalah pada umumnya masyarakat orang tua yang mereka tidak mampu, keluarga tidak mampu, jadi mereka tidak bisa mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Yang kedua adalah kadang-kadang orang tuanya terlalu sibuk, keduanya solusi kerja, akhirnya anak itu kan dibutuhkan yang masih kecil itu ya, kadang-kadang repot, disuruh makan susah. Jadi kan kalau sibuk kerja akhirnya atau kasih orang mereka udah mau makan sudah dari kasih makan, akhirnya kan dia kekurangan gizi, stunting gitu. Itu biasa di lapangan kita seperti itu. Jadi itu yang terjadi di masyarakat kita. Jadi diharapkan dengan ada MBG ini, ya kan, semua anak-anak usia sekolah itu dapat makanan.
Bahkan kan semua ibu hamil, ibu menyusui, balita itu semua dapat MBG. Oh, iya. Jadi makanya dengan adanya MBG ini diharapkan stunting itu tidak ada lagi di Indonesia. Karena sudah dapat makan semua, tak? Iya. Ya, yang bergizi gitu ya. Ya, itu juga termasuk saya. Saya masih pendek, padahal saya sering makan sayur, tapi saya mau berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, kalau kadang-kadang terlalu tinggi kan kadang-kadang ada genetik juga. Ya, Ya, kalau genetik itu tidak bisa juga gitu. Tapi memang bisa saja genetiknya orang tuanya tidak tinggi, anaknya bisa tinggi. Itu ada juga proses hormon. Mungkin harus belajar lagi, belajar tanya ke ahli gizi bagaimana supaya bisa begitu. Iya, oke. Terima kasih Pak. Oke, kita ke pertanyaan terakhir agar tidak membuang banyak waktu. Saya akan langsung saja bertanya. Jadi kira-kira apa sih pesan Bapak untuk anak-anak di era modern sekarang yang susah sekali mendengar pendapat orang lain? Ya gitu memang apa ya. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang saya lihat bahwa informasi itu mudah. Kalau zaman saya dulu kan mau mencari informasi harus ke perpustakaan, ya toh harus ke kantor instansi tertentu untuk mendapat informasi. Kalau sekarang anak kan tinggal buka handphone, tanya Mr. Google, dapat gitu. Sekarang akhirnya apa? Teman anak-anak sekarang itu merasa dia sudah tahu semua. Akhirnya kan merasa tidak mau diberikan nasihat karena saya sudah tahu semua. Iya. Saya sudah bisa bertanya sama Google, buat apa lagi kamu sampaikan ke saya gitu. Padahal sebenarnya informasi yang ada di media itu belum tentu benar, belum divalidasi oleh pihak-pihak yang mempunyai ilmu. Jadi kan ilmu banyak nih kita memilih. Jadi kan kita belum tentu tahu bahwa ilmu yang sampai ke kita itu betul ilmunya tepat atau masih tidak hoax gitu kan kita nggak tahu. Perlulah kita belajar mencari guru. Kalau di ilmu agama itu kita itu belajar tidak boleh tanpa guru. Gitu. Kenapa? Karena nanti ada hoax kita nggak tahu yang mana benar apa tidak karena kita ilmunya belum benar ya belum banyak gitu. Gitu. Jadi saran saya adalah harus banyak belajar bertanya sama guru terkait informasi yang sampai dari Google internet gitu ya. Ya supaya betul-betul informasi itu betul-betul memang tepat dan memang benar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Semoga pesan ini dapat tersampaikan ke seluruh anak-anak di Indonesia sekarang. Jawaban dari beliau ini sungguh-sungguh hebat. Tapi sayangnya beliau harus pulang cepat, jadi dengan begitu kami akan langsung menutup untuk tidak membuang waktunya Bapak. Terima kasih anak. Oke. Terima kasih Sobat SMP yang telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di bangku sekolah episode berikutnya.